Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita pasti baik-baik saja. Di video kali ini, di kesempatan yang baik ini, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang ibu, ya, mereka yang pergi ke tanah suci, mereka mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Mereka melihat Yesus Kristus, sehingga ketika ibu ini melihat hal tersebut, dia diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Bahkan sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ngikut ke kanan ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku, dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu, bahwa Isa tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya. Ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min ahlil kitab sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu anak Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan Mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkid itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari ajab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku
tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Saya hanya diminta kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan, kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga, terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh, kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah, itu puji Tuhan, setelah dibaptis saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan, ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan, hanya setelah COVID ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa syafaat saja. Puji Tuhan, dengan pujian dan dengan penyembahan itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara, bisa ada kiriman dari Bali anak-anak muda, tolong Oma doakan. Ya puji Tuhan, dia bisa sampai memberitakan keselamatan kepada ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah. Begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa menelaah sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada. Saya pernah dipanggil. Karena waktu itu saya ngajar kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto waktu sedang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan. Ya saya lihat, silahkan, saya memang sudah haji. Tapi waktu diminta pulang, tidak ada yang ngaku, nggak tahu gitu. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terima kasih saudara sudah menonton video cuplikan tadi. Inilah yang dilakukan oleh ibu ini, bagaimana mereka melakukan tuntutan ibadah-ibadah mereka, kewajiban yang mereka harus lakukan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang mereka kerjakan, tuntutan-tuntutan ibadah yang harus mereka kerjakan, mereka melihat Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka. Lewat pewahyuan itu mereka pun diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sering sekali hal ini terjadi kepada sebagian orang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tidak terbatas. Kita bisa melihat di Alkitab bagaimana Paulus yang dulunya bernama Saulus, ketika dia mau melakukan yang menurut anggapannya, mereka menganiaya orang-orang Kristen, mereka anggap itu adalah suatu kebaikan, mereka anggap itu adalah suatu perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan berbeda, saudara-saudara. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Tuhan mengatakan kepada Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Saudaraku, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa apa yang kau perbuat Saulus itu bukan kehendakku, itu bukan yang ku mau. Engkau menganiaya orang Kristen, itu sama artinya engkau menganiaya aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, di situ pun Saulus
mengalami pertobatan sehingga namanya menjadi Paulus. Dia dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Bahkan Alkitab yang kita miliki saat ini adalah, saudaraku, seperempat dari Alkitab adalah tulisan dari Rasul Paulus, dan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa sangka Saulus yang dulunya pembunuh, penganiaya orang Kristen, diubahkan Tuhan menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, marilah bersyukur kalau kita dipanggil Tuhan. Karena tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang. Tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita diselamatkan. Kita dibawa satu saat kelak ke surga, dan kita boleh menikmati hidup yang kekal ataupun surga yang kekal. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti Bapa dunia ini sayang kepada anak-anaknya, begitulah Bapa di surga sayang kepada kita semua. Dia mau menyelamatkan kita, dan Dia mau memakai kita untuk menyelamatkan orang lain, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan lutut bertelut menyembah Yesus Kristus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di dalam Yesus ada hidup yang kekal, di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada kehidupan. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup, Yesuslah hidup yang kekal, Yesuslah jalan ke surga, Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Puji Tuhan, kiranya lewat video ini saudara diberkati. Saya Pendeta Rio Pasari undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.